dikatakan oleh Rismond terbongkar sudah, ya, kepentingan-kepentingan politik yang dimanfaatkan oleh kubu sebelah, dalam hal ini Anies Baswedan. Jadi kalau kita mau sedikit membuka sedikit apa saja yang kemungkinan akan diberikan misalnya aksesnya oleh UGM, paling tidak adalah hal-hal yang sudah diketahui oleh banyak pihak, dan itu menjadi kebutuhan yang bisa dibuka aksesnya kepada Bon Jovi, ya, bongkar ijazah Jokowi. Tetapi soal ijazah Pak Jokowi yang asli dan itu dikeluarkan resmi oleh UGM itu tetaplah menjadi milik pribadi dan dikecualikan. Nah, kembali teman-teman, saya ingin melihat ya bagian terakhir dari catatan saya sebelum closing statement, ketika dikatakan oleh Roy Suryo bahwa ia sudah mengenal Bon Jovi itu lama, ketika sama-sama berjuang dalam membongkar Sirekap, ya, sistem rekapitulasi pemilu 2019 dan 2024, dan ia katakan sesumbar tadi bahwa yang menang seharusnya adalah Anies, ya, A, yang berteriak A, Anies Baswedan. Maka Anda sebetulnya ya hanya menemukan ya pandangan-pandangan dari mereka-mereka yang kita tahu ya afiliasinya pada akhirnya Roy dan teman-teman ini ya pada Anies Baswedan, dan bukan pada ya mereka-mereka yang mungkin saja di sisinya Ganjar Pranowo atau di sisinya misalnya Pak Prabowo Subianto, ya, 3 kandidat yang maju dalam pemilu presiden paling tidak di 2024 yang lalu. Nah, dalam konteks ini saya ingin sekali lagi katakan bahwa belum move on-nya ya barisan-barisan sakit hati seperti Roy Suryo dan orang-orang yang berada di belakang perjuangan Bon Jovi, ya, bongkar ijazah Jokowi, ini semakin ya memberikan pesan kepada kita bahwa nampaknya memang ada kelompok-kelompok tertentu seperti yang dibongkar oleh Rismond Sianipar, bahwa ada kepentingan politik yang menunggangi ya upaya-upaya penelitian yang dilakukan oleh Roy, Rismond dan Dipa, dan itulah yang membuat akhirnya Rismond menarik diri dan memilih untuk ya membangun komunikasi dengan Pak Jokowi dengan difasilitasi agar RJ bisa terwujud, dan itu akhirnya tercapai di mana Pak Jokowi memaafkan Rismond, bahkan juga Mas Gibran juga memaafkan Rismond. Jadi dalam konteks itu sekali lagi teman-teman, upaya untuk kita membincang problem ini secara serius, ternyata kita justru menemukan fakta-fakta yang mencengangkan. Persis seperti yang dikatakan oleh Rismond, terbongkar sudah ya kepentingan-kepentingan politik yang dimanfaatkan oleh kubu sebelah, dalam hal ini Anies Baswedan, yang ingin mendompleng atau masuk dalam kelompok yang ingin menunggangi kepentingan dari orang-orang yang seolah-olah peneliti, akademisi untuk mendapatkan keuntungan politik yang itu kemudian disumbangkan sebagai afiliasi terhadap pasangan ya yang dulu maju dalam Pilpres 2024 yang bagi mereka pemenangnya, tetapi realitas politik hari ini pemenangnya adalah Prabowo Gibran yang sudah memimpin kita sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 tahun ini. Jadi teman-teman jangan percaya dengan pernyataan Roy Suryo bahwa pemenang dalam pemilu 2024 itu adalah A